terkait dengan program kita, program dukungan desa yang sudah dipresentasi oleh teman-teman di sini, khususnya di Desa Puncak Indah. Evaluasi mau melihat sebelum marang, terus setelah itu bagaimana pasca desa ini sudah menyerahkan aset, bagaimana pihak desa melakukan pemanfaatan dari tim pemeliharaan aset-aset program secara itu kita lakukan musyawarah 2023, 2024 itu ditemukan, termasuk dengan kelanjutan di program 2025. 2023 itu kami bahas sedikit, yaitu tentang juga polanya tentang kebersihan, tetapi dia mengacu ke penyediaan sarana persampahan. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik karena ada yang mengelola dan asetnya sampai sekarang ini masih terawat. Mungkin kalau kita nggak bercerita dengan desa yang lain, saya bercerita dengan desa saya saat ini. Mungkin kalau sekiranya tidak ada pengelolanya, pasti kendaraannya sudah tidak operasional lagi. Yang kedua, apa bentuknya itu, Pak? Berbentuk mobil sampah. Iya. Jadi dia berbentuk mobil sampah. Makanya saya katakan seandainya dan sekiranya mungkin tidak ada pengelolanya, mungkin dia tidak optimal di jalan-jalan baik. Nah, kemudian terkait dengan pengolahan itu, semua yang diberikan kepada kami, kepada pemerintah desa untuk merencanakan sampai dengan membentuk tim teknis, semua kami bentuk itu pengelola dalam hal ini pengurusan maintenance-nya. Jadi sebelum itu air yang dia gunakan itu adalah air tanah dalam tanda kutip sumur ya. Jadi belum teratur dengan baik. Nah, untuk pemuluhan air di sana, di KK di sana itu menyentuh sampai dengan 45 KK. 45 KK. Ya, 45-nya. Ya, itu masih hitungan anu, Pak, masih hitungan kasarnya. Iya. Yeah. Belum kita nukar 45 KK. Setelah terbangunkan ini barang, mereka sudah, artinya pemenuhan air ini dia tidak tergantung bahwa was-was lagi tercukupi jika, kemudian bagaimana kalau perawatannya, bagaimana istilahnya ketika ada kendala, karena kan sudah dibentuk nih pengelola. Nah, dibangun ini akhirnya bisa merambah menjadi 65 KK karena ada 20 KK yang terbaru yang kami bantukan. Jadi kemarin itu Pak, dana yang kami kelola itu ternyata masih ada silpa. Dari 300 juta itu menjadi 270 karena 30 operasional. 270 itu mencangkau 45 KK. Ternyata pada saat selesai ini prosesnya masih ada silpa uang kurang lebih 10 jutaan. Kami sama PK belanja pipa langsung menjangkau 20 KK. Jadi totalnya sekarang 65 KK. Jadi alhamdulillah masyarakat sekitar di situ waktu kita bangun ini air bersih, saya sudah jelaskan dalam musyawarah, kami siap memfasilitasi, kami siap. Cuma adakah siap juga warga di sini bersukarela untuk menjaga dan merawat? Dibentuk dalam bentuk aturan main kelompok. Ya, ada komitmen. Jadi mereka buat komitmen, dia bentuk kelompok lewat musyawarah, bahkan musyawarah dusun kelompoknya itu, dan mereka buat aturan main dalam penggunaan air ini. Nah, jadi alhamdulillah dari desa. Misalnya apakah dalam bentuk BPS atau dalam bentuk apa? Ada itu backup itu Pak Sekdes? Kalau kami dari desa Pak lewat musyawarah lagi, semua kami kembalikan musyawarah. Kami bekali mereka itu SK pengelola. Iya. Cuma karena kasihnya lagi berbuka, harganya tertutup. Iya. Nanti kalau untuk tanya Pak, mungkin saya akan PDF kan melihatkan sama Bapak. Berada di mana tempatnya lokasi itu dibangun. Jadi misalnya karena kebetulan lokasi ini berada di dusun Balangbano, jadi kami di sana melaporkan musyawarah pertanggungjawaban. 2 kali Pak eksposnya, 1 kali di sana, 1 kali di sini. Karena di sana ricu nih, bisa pindahan ke desa. Saya lihat situasional, saya panggil saja yang punya kompeten masalah teknis. Yang mohon maaf ini, jadi bahasa aku situ mewakili warga ya. Kami ekspos dokumen pembangunan. Ekspos pertama itu Pak untuk sinkronisasi kegiatan di sana. Artinya
kami sebelum membangun kami lihat apakah sesuai dengan desain dengan kondisi kontur tanah. Ternyata pas kami ekspos rumah berubah semua menjadi 4 dan 3. Jadi sebelum kami membangun itu Pak kami ekspos. Ya. Sekdes mengenai efektivitas bantuan PPM SDGs Desa PT Vale terkait air bersih. Pak Sekdes bisa diceritakan ya ini apa yang menjadi pengalaman penting ya dari proses atau pelaksanaan program PPM SDGs ini di Bukit Indah. Ya alhamdulillah dengan adanya program PPM SDGs ini sangat membantu masyarakat ya, khususnya juga wilayah Desa Puncak Indah, wilayah Dusun Balambangan Indah, yang dimana sangat luar biasa dari program pembangunan ini karena dia bisa menyelesaikan problem hajat hidup orang banyak, dalam hal ini pemulihan air bersih. Dan kami berharap program seperti ini yang terlahir mulai dari pengusulan, pencermatan, dan yang paling utama adalah pemulihan dasar kehidupan, ya salah satunya air bersih, bisa terprogram di tahun yang akan datang dan tidak berakhir pada saat ini saja. Ada mau disampaikan ke PT Vale barangkali kira-kira isu-isu pembangunan di desa yang perlu menjadi ya kedepangan atensi begitu. Ini kebetulan ada beberapa yang hadir ini anggota tim tadi, tim PK. Tim PK, Bapak yang BUMDes, BUMDes kita ya, oke. Yang mengelola ini toh, ya oke. Ya, kira-kira apa kira-kira yang kita ingin sampaikan sebagai catatan untuk katakanlah bagaimana desa ini menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat PT Vale? Yang kami ucapkan yang pertama banyak terima kasih kepada pihak perusahaan yang melalui tanggung jawab sosialnya memberikan kami bantuan dana ya dari corporate society. Yang kemudian yang kedua adalah kami berterima kasih terutama kepada tim PK semua karena biar bagaimana program ini tidak bisa akan sukses tanpa keringat dan tangan-tangan mereka semua. Kemudian yang paling utama juga khusus untuk BUMDes kami karena dia mengelola dalam hal ini persampahan dari program Vale kemarin bisa sinkronisasi dan secara langsung maupun tidak langsung sangat membantu. Pertama dari segi kebersihan dan yang paling utama adalah karena dia melewati BUMDes otomatis tempat pencariannya juga ada. Jadi secara tidak langsung memberikan pekerjaan kepada orang dari keberadaan dana corporate society ini. Intinya bahwa kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan secara dari sisi keberlanjutan ini tetap ada toh. Jadi tidak ada yang apa namanya itu tidak ada hal yang dirugikan. Tapi betul. Justru membantu masyarakat secara tidak langsung adalah membuka ladang mata pencarian. Pencarian. Barangkali begitu Pak Di? Oke Di? Iya, oke sip. Mantap. Oke, makasih. Pak, bersihkan aja Pak, hidroliknya. Sekarang ada pasang kali juga. Kita kan campur tangan. Pemerintah sini. Iya. Jadi yang namanya retribusi iuran apa dari sini toh? Oh iya tahu, masih operasional, masih fungsional ya. Iya juga, makanya baru coba ini. Iya. Teman-teman sekalian, saya baru saja berbincang dengan Sekdes Puncak Indah, Kecamatan Malili. Saya terkesan dengan dua kegiatan, yaitu bagaimana mereka mengelola persampahan dan yang kedua bagaimana mereka mengelola potensi sumber daya air yang melimpah di desa ini. Jadi untuk urusan mengelola air bersih itu mereka sudah punya kelompok pengelola melalui skema yang difasilitasi oleh pendamping desa, difasilitasi oleh fasilitator masyarakat di Desa Puncak Indah, sehingga mereka bisa menjalankan program pengadaan sarana-prasarana air bersih di Dusun Balambano. Tapi saya tidak ingin cerita itu, saya ingin cerita tentang bagaimana Pak Bakra ini mengelola fasilitas yang diberikan oleh PT Vale melalui skema PPM SDGs 2023 ya. 2023. Ada mobil di belakang saya ini. Ini kalau melihat ini saya senang sekali karena masih operasional, masih berfungsi apa namanya itu? Masih bagus Pak. Masih bagus forkliftnya ya, hidroliknya. Pak Bakra cerita kalau untuk tiap bulan BUMDes apa namanya? BUMDes Karya Mandiri. BUMDes Karya Mandiri telah mengelola fasilitas ini melalui layanan untuk mengambil sampah yang ada di rumah warga, dan itu
mengenakan retribusi Rp30.000 untuk satu rumah tangga. Itu artinya kalau jumlah warga yang dilayani kurang lebih 200 kakak? 200 lebih, itu berarti sekitar 6 juta ya bisa terkumpul. Dan yang saya ingin underline di sini adalah bahwa mereka bisa membiayai gaji untuk 4 karyawan ya, Bapak Keraya? Ya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan Anda semua, kita semua bahwa masih ada ruang-ruang produktif yang bisa memperbaiki pengelolaan sampah, kemudian ada juga mata pencarian ya. Pak Bakra juga bisa mengoperasionalkan mobilnya, kemudian bisa melayani dan bisa menjadi bagian dalam menjalankan apa disebut SDGs ya, sampah dan seterusnya. Mungkin Pak Gani bisa minta kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Bakra, kira-kira menurut kita ini apa tantangan saat ini, karena ini kan sudah tahun ketiga ya, tahun ketiga. Kira-kira apa yang kita mengelola BUMDes untuk mengelola sampah ini? Kalau terkait sampah ini Pak, sebenarnya kami ini ada perencanaan untuk bagaimana mengolah sampah ini jadi lebih bernilai gitu. Iya. Artinya apa? Tidak semua rencananya kami tahun ini mudah-mudahan ada ruang dan ini anggaran agar supaya sampah-sampah plastik ini semuanya tidak kita bawa ke TPA, tetapi kami bisa pilah, kemudian diolah dan itu menjadi nilai tambah bagi kami. Nah, kalau ini kegiatan jemputan ini Pak, makin hari kan ini makin bertambah. Bertambah. Hari ini kami punya karyawan 4 orang karyawan itu sudah kerepotan Pak. Dari sisi kapasitas dan kemudian dari banyaknya pelanggan yang kami ini. Dan alhamdulillah bantuan PT Pale ini program CSR-nya ini sangat membantu kami dalam mengoptimalkan penjemputan sampah. Penjemputan sampah itu. Awalnya Pak ini kapasitasnya cukup, tapi sekarang sepertinya agak kurang. Sudah berapa volume sampah ini yang ditangani setiap bulan kira-kira totalnya kira-kira estimasinya? Dalam satu hari Pak kami paling kurang itu sampai tiga red mobil ini. Dan satu muatan satu ini Pak itu kurang lebih 1,1 ton. Bisa sampai 3,5 ton ya. Oke, daily ya. Ini kan di sini di beberapa 2 perumahan ini, kalau Pinca ini kan kawasan padat Pak. Karena di sini cukup. Iya. Oke, baik. Demikian teman-teman sekalian, nanti kita akan bagikan ini dalam bentuk artikel dan juga video nanti ya. Kita editin nanti, tetapi poinnya adalah ini merupakan inspirasi bagi desa-desa di sekitar ini untuk bisa mengoperasionalkan bantuan yang baik. Jadi bukan hanya tahu kemarin bilang tidak berguna, ini juga masih cocok toh. Terima kasih banyak.